Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdurrahman Ahmad, NPM 220111002 dari semester 6 kelas A Asik. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang atau menjawab dari pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester pada mata kuliah Ulumul Hadis. Baiklah, pertanyaan pertama yaitu pengertian dari hadis dan perbedaan antara hadis nabawi, hadis qudsi, dan Al-Quran. Pengertian hadis yaitu menurut bahasa sesuatu yang baru atau menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang pada orang lain. Menurut istilah yaitu hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan. Kemudian antara perbedaan hadis nabawi, hadis qudsi, dan Al-Quran. Yang pertama, hadis nabawi yaitu hadis yang berarti baru dalam arti bahasa, lawannya kodim atau lama. Sedang menurut istilah, pengertian hadis ialah apa saja yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, atau sifat. Yang berupa perkataan, seperti perkataan Nabi SAW, ini sesungguhnya sahnya amal itu disertai dengan niat, dan setiap orang bergantung pada niatnya. Yang berupa perbuatan ialah seperti ajarannya pada sahabat mengenai bagaimana cara mengerjakan sholat. Kemudian ia mengatakan, sholatlah seperti kamu melihat aku melakukan sholat. Juga mengenai bagaimana ia melakukan ibadah haji. Dalam hal ini Nabi SAW berkata, ambillah daripadaku manasikmu atau manasik hajimu. Sedang yang berupa persetujuan ialah seperti yang ia menyetujui sesuatu perkara yang dilakukan salah seorang sahabat, baik perkataan ataupun perbuatan dilakukan di hadapannya atau tidak, tetapi beritanya sampai. Kemudian yaitu hadis qudsi. Lafaz hadis qudsi dinisbatkan sebagai hadis kata quds. Nisbah ini mengesankan rasa hormat karena materi kata itu menunjukkan kebersihan dan kesucian. Dalam arti bahasa, maka kata takdis berarti menyucikan Allah. Takdis sama dengan tathir, dan takdasa sama dengan tatoharo, suci atau bersih. Secara istilah, hadis qudsi ialah hadis yang oleh Nabi SAW disandarkan kepada Allah. Maksudnya, Nabi meriwayatkan bahwa itu adalah kalam Allah, maka Rasul menjadi perawi kalam Allah ini dari lafaz Nabi sendiri. Perbedaan Quran dengan hadis qudsi, yakni ada beberapa perbedaan antara Quran dan hadis qudsi. Yang terpenting diantaranya, yang pertama, Al-Quranul Karim adalah Quran mukjizat yang abadi hingga hari kiamat, bersifat tantangan atau ijaz bagi yang ingkar untuk membuat yang serupa dengannya. Sedang hadis qudsi tidak untuk menantang dan tidak pula untuk mukjizat. Al-Quranul Karim hanya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dikatakan Allah Ta'ala telah berfirman, sedang hadis qudsi seperti telah dijelaskan di atas terkadang diriwayatkan dengan disandarkan kepada Allah, sehingga nisbat hadis qudsi kepada Allah itu merupakan nisbah yang dibuatkan. Kemudian Al-Quranul Karim dari Allah baik lafaz maupun maknanya, maka dia adalah wahyu, baik dalam lafaz maupun maknanya. Sedang hadis qudsi maknanya saja yang dari Allah, sedang lafaznya dari Rasulullah SAW. Hadis qudsi ialah wahyu dalam makna tetapi bukan dalam lafal. Yang keempat yaitu membaca Al-Quranul Karim merupakan ibadah, karena itu ia dibaca di dalam sholat. Sedangkan dalam hadis qudsi tidak disuruhnya membaca di dalam sholat. Allah memberikan pahala membaca hadis qudsi secara umum saja, maka membaca hadis qudsi tidak akan memperoleh pahala seperti yang disebutkan dalam hadis mengenai membaca Al-Quran, bahwa pada setiap huruf akan mendapatkan kebaikan. Kemudian pertanyaan yang kedua, yakni jelaskan hubungan hadis dan Al-Quran dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Dudukan hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran dan As-Sunnah adalah dua sumber pokok syariat Islam. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa Al-Quran adalah sumber pertama, dan tidak sedikit pun ada keraguan tentang autentisitasnya sebagai wahyu Allah.
Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah. Redaksinya maknanya diturunkan kepada Muhammad SAW melalui wahyu. Allah SWT menutup risalah Samawiyah dengan risalah Islam. Dia mengutus Nabi SAW sebagai Rasul yang memberikan petunjuk menurunkan Al-Quran kepadanya yang merupakan mukjizat terbesar. Al-Quran merupakan dasar syariat karena merupakan kalamullah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Rasul SAW melalui malaikat Jibril. Dalam hukum Islam, hadis menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Penetapan hadis sebagai sumber kedua ditunjukkan oleh 3 hal, yaitu Al-Quran sendiri, kesepakatan atau ijma ulama, dan logika akal sehat atau makul. Al-Quran menunjukkan Nabi sebagai orang yang harus menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, apa yang disampaikan Nabi harus diikuti. Bahkan perilaku Nabi sebagai Rasul harus diteladani kaum muslimin sejak masa sahabat sampai hari ini. Al-Quran sebagai sumber pokok dan hadis sebagai sumber kedua mengisyaratkan pelaksanaan dari kenyataan dari keyakinan terhadap Al-Quran dan Rasulnya, terhadap Allah dan Rasulnya, yang tertuang dalam 2 kalimat syahadat. Taat kepada Allah adalah mengikuti perintah yang tercantum dalam Al-Quran, sedang taat kepada Rasul adalah mengikuti sunnah-sunnahnya. Oleh karena itu, orang yang beriman harus menunjukkan pandangan hidupnya pada Al-Quran dan sunnah hadis Rasul. Al-Quran dan hadis merupakan rujukan yang pasti dan tetap baik bagi segala macam perselisihan yang timbul di kalangan umat Islam. Al-Quran diriwayatkan secara pasti, sunnah berbeda dengan Al-Quran. Ia tidak semuanya digolongkan ke dalam qat'i atau as-subut. Bahkan kesemuanya hadis atau sunnah itu disebutkan dengan zonni subut. Hanya diriwayatkan dalam jumlah mutawatir. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan apa saja yang menjadi sumber hukum Islam dan kedudukannya. Sebelumnya, pertanyaan yang selanjutnya yaitu ada tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama yaitu memperjelas isi Al-Quran. Fungsi hadis dalam Al-Quran yaitu memperkuat isi dari Al-Quran. Dalam hal ini sebagai contoh hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim terkait perintah berwudu. Kemudian yaitu menafsirkan isi Al-Quran. Kemudian memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Mengganti ketentuan terdahulu. Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu pertanyaan ketiga, jelaskan apa saja menjadi sumber hukum Islam dan kedudukannya. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW. Dalam hukum Islam, Al-Quran merupakan sumber utama karena terjamin orisinalitasnya dan terhindar dari intervensi manusia. Banyak sekali buku-buku dan juga ayat-ayat Al-Quran, kemudian ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bahwa Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW. Kemudian sunnah, yaitu sumber hukum ini menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam tataran kajian Islam. Keberadaan dan kedudukannya pun tidak diragukan lagi. Secara terminologi, ahli fikih dan hadis berbeda memberi pengertian tentang hadis. Menurut para ahli hadis, sunnah sama dengan hadis atau suatu yang dinisbatkan kepada oleh Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan maupun sikap Rasul tentang suatu peristiwa. Menegakkan kembali keterangan atau perintah yang terdapat dalam Al-Quran ada artinya hadis datang dengan keterangan atau perintah yang dijalankan sejalan dengan Al-Quran. Kemudian jelaskan pengertian ingkarus sunnah dan berikan contohnya. Ingkarus sunnah yakni mengutip buku memahami ilmu hadis oleh Asep Herdi bahwa ingkar sunnah secara bahasa terdiri dari dua, kata ingkar dan sunnah. Kata ingkar berasal dari kata menolak, mengingkari, sedangkan sunnah memiliki arti jalan yang dijalani, terpuji atau tidak.
Didefinisikan bahwasanya ingkar sunnah adalah sesuatu nama atau aliran, suatu paham keagamaan dalam masyarakat Islam yang menolak atau mengingkari sunnah untuk menjadikan sumber dan dasar syariat Islam. Kelompok ingkar sunnah disebut juga inkarus sunnah. Mereka menamai dirinya sebagai golongan Qur'ani karena hanya Al-Quran saja yang mereka yakini, karena dengan alasan bahwa tugas Rasul hanya menyampaikan sumber atau memberi perincian. Kemudian jelaskan hadis ditinjau dari kuantitas perawi dan bagaimana mentakhrij hadis. Takhrij melalui perawi hadis pertama. Metode ini berlandaskan pada perawi pertama suatu hadis, baik perawi tersebut dari kalangan sahabat, bila sanatnya muttasil sampai kepada Nabi SAW, atau dari kalangan tabi'in. Apabila hadis tersebut mursal, para penyusun kitab-kitab takhrij dengan metode ini mencantumkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para perawi pertama tersebut. Oleh karenanya, sebagai langkah pertama dalam metode ini adalah mengenal para perawi pertama dari setiap hadis yang hendak ditakhrij dalam kitab-kitab itu, dan selanjutnya mencari hadis dimaksud di antara hadis-hadis yang tertera di bawah nama perawi pertama tersebut. Kitab-kitab yang disusun berdasarkan metode ini adalah kitab-kitab Al-Atrof dan kitab-kitab Musnad. Kitab Al-Atrof adalah kitab yang menghimpun hadis-hadis yang diriwayatkan oleh setiap sahabat. Penyusunnya hanya menyebutkan beberapa kata atau pengertian dari matan hadis yang dengannya dapat dipahami hadis dimaksud. Sementara dari segi sanad, seluruh sanad-sanadnya dikumpulkan di antara kitab-kitab Al-Atrof. Ini adalah Atrof Al-Sohihain dan lain-lain. Adapun kitab Musnad adalah kitab yang disusun berdasarkan perawi teratas, yaitu sahabat, dan memuat hadis-hadis setiap sahabat. Kitab ini menyebutkan seorang sahabat dan di bawah namanya itu dicantumkan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW beserta pendapat dan tafsirnya. Suatu kitab musnad tidaklah memuat keseluruhan sahabat. Ada di antaranya memuat sahabat dalam jumlah besar dan ada yang memuat sahabat-sahabat yang memiliki kesamaan dalam hal-hal tertera seperti musnad sahabat yang sedikit riwayatnya. Ini itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.